Nanti saya tanya lagi ya Muzamil. Kita sekarang fokusnya adalah kenapa kambing menjadi fokus. Jadi katakanlah wacananya ada beberapa, satu semua nabi mengembalakan kambing. Terus untuk memperkenalkan nilai kurban, kurban itu artinya alat untuk mendekati, bukan victim, bukan victim. Kurban dari kata korb ya, korbun ya ya apa? Takorup ya. Korobaya kerubu. Jadi karib, kawan karib itu kan orang kawan yang sangat dekat gitu. Oke. Jadi pertama banyak sekali transfer nilai dari Allah ke manusia itu menggunakan kambing. Anda pernah punya judul membaca Amsal ya. Maka kalau ada sesuatu dilibatkan oleh Tuhan di dalam wacana-wacananya, maka dia pasti merupakan tanda-tanda tertentu. Jadi semakin banyak dia disebut Tuhan, apalagi ditaruh di tempat-tempat di mana transformasi nilai itu mendasar, maka dia berarti ada maksud tersendiri. Sehingga kalau Anda orang Kristiani, Anda kan juga terbiasa dengan wacana atau idiom bahwa pastor Anda atau barangkali pendeta Anda adalah penggembala dan Anda adalah kambingnya. Domba, podo ae lah. Domba aromaterapi karo menyan podo ae lah, pokoknya domba lah gitu ya. Domba-domba itu kan satu desain sebenarnya, satu metodologi atau satu torikot atau satu komposisi, satu aransemen gitu ya. Nah, jadi yang pertama semua nabi dilibatkan dengan kambing. Anda tahu kan peristiwa Nabi Musa dengan penggembala kambing yang ingin memijiti kaki Allah, ingin ngodok wedang untuk Allah. Ya Allah, kalau engkau haus aku akan masak air untukmu, kalau engkau ingin seger mandi saya akan carikan air untuk mandimu, kalau engkau kecapean aku pijiti kakimu gitu. Begitulah si anak kecil ini rengeng-rengeng sambil mengembalakan kambing. Terus ditegur oleh Nabi Musa, anggitmu Gusti Allah iku iso kesleo ta ya apa gitu kan. Masa Allah kok perlu dipijiti kakinya, Allah kok perlu dibikinkan minuman dengan memasak air dan seterusnya. Terus sebelum Nabi Musa selesai dan tertutup mulutnya di dalam mengkritik anak kecil ini, Jibril langsung datang. Musa, cok macam-macam kan, biarkan setiap hamba Allah mendekatkan hatinya kepada Allah dengan tahapnya dan caranya masing-masing. Ya itu kan soalnya itu kan muamalah, itu bukan mahdhah kan gitu. Jadi Musa dikritik soal itu. Kemudian banyak sekali kasus-kasus kambing ini. Kemudian nomor dua gini, yang paling dahsyat adalah bahwa yang disembelih oleh yang kemudian menggantikan Ismail pada kasus penyembelihan oleh bapaknya atas perintah Allah itu adalah kambing kan gitu. Bahkan ada yang mengasumsikan, kalau ulama ini Sabrang mengatakan gini, ini ulama-ulama bilang, ustaz-ustaz bilang kalau pas hari raya kurban karena diperintah oleh Allah maka Nabi Ibrahim dengan mantap menyembelih anaknya ngono iku. Mosok ana wong mantap menyembelih anake, apalagi dia nabi, pastilah dia tidak mantap ya, tapi dia akan lakukan karena perintah Allah. Tapi gak terus matek kan kan gitu kan enggak gitu kan. Dan tidak mungkin lah, Nabi Ibrahim juga manusia. Nanti kita ceritakan juga mengenai hal-hal yang kecil-kecil, kurma, ya, kacang, kambing dan seterusnya. Nanti kita ceritakan betapa Allah itu memelihara kemanusiaan para nabi juga. Jadi nabi itu manusia, tapi ada manusia yang bukan nabi, gitu kan. Jadi ini harus punya aransemen untuk memahami ini, gitu ya, untuk memahami nabi sebagai manusia, nabi sebagai nabi, presiden sebagai presiden, presiden sebagai nabi, sebagai nabi, presiden sebagai manusia kan gitu. Nah, saya njujuk ya, njujuk itu apa ya? Jalan tikus saja langsung, jalan tol ya. Sebenarnya maksudnya judul ini menurut saya gini, Anda tahu toh kalau malaikat alam termasuk binatang atau hewan itu kan oleh Allah di-remote langsung, dia mau apa, mau makan, mau tidur, mau macan, mau makan kijang, itu pun di-remote oleh Allah. Dan itu bukan kekejaman ya, memang begitu organismenya, begitu ekosistemnya kan gitu.
Kalau Anda menuduh itu kekejaman, berarti Anda menolak neraka, karena neraka itu sangat kejam. Padahal neraka itu adalah alat pembersihan, alat netralisasi. Anda dari minus sekian dimasukkan neraka menjadi nol, kan begitu. Tinggal berapa minusnya berapa, kan gitu. Makanya sekarang jangan banyak-banyak minus, jangan banyak-banyak utang, ya, supaya nanti nggak terlalu lama nerakanya, kan gitu. Jadi kambing sangat dilibatkan di dalam hidayah ilmu Allah kepada manusia. Nah, kita sekarang tahu kambing alam malaikat itu kan ya'malu ma yu'marun, hanya melakukan yang diperintahkan oleh Allah. Tapi begitu kambing disentuh oleh manusia, dia dicampuri oleh kehendak manusia, kan gitu. Tidak ada binatang makan melebihi yang dibutuhkannya, ya. Tidak ada air yang tidak turun ke arah gravitasi, tidak ada, kan gitu. Itu semua kan dirimut oleh Allah. Nah, manusia dan jin adalah orang yang dipegangi remote, adalah makhluk yang dipegangi remote oleh Allah. Dia tetap dirimut oleh Allah untuk defaultnya, tapi manusia dan jin dikasih custom, gitu ya. Ini saya pakai bahasa kid zaman now lah, ya. Jadi ada customnya lah, ya. Kalau binatang tidak ada customnya, kecuali berasal dari manusia. Kalau manusia ada customnya, jadi dia boleh ngerimut dirinya sendiri. Nah, kalau manusia punya hak demokrasi dari Allah, punya hak untuk mengatur dan menentukan dirinya sendiri, maka kemudian alat yang dikasih oleh Allah agar manusia bisa merimut dirinya sendiri, dengan catatan harus sesuai dengan kemauan Allah sebenarnya. Harus sesuai dengan remote-nya Allah. Dan manusia sekarang tidak peduli sama remote-nya Allah, gitu ya. Karena tidak percaya ada Allah, benar-benar tidak percaya sekarang itu. Apa iya? Neraka apa iya? Akhirat apa iya? Itu kan khayalan sejumlah orang, gitu. Nah, teman sekalian, kita ini adalah kambing-kambing yang dipegangi remote. Oke. Remote-nya kita ganti dengan gini. Kalau kambing yang alamiah itu kan tidak ada talinya, dia pokoknya lari ke sana kemari, makan rumput di mana saja, itu yang langsung diremote oleh Allah. Tapi begitu dipegang oleh manusia, ada bermacam-macam, ada yang ditali. Kalau kambing Jawa itu harus ditali. Tidak ada kambing Jawa dilepas, yang coklat-coklat hitam-hitam tuh loh. Tapi kalau kambing gibas, Mas, apa jenenge? Domba itu yang bulu tebal itu boleh dilepas. Jadi kalau dilihat-lihat, memang orang Jawa yang paling harus mengikat dirinya. Orang Barat itu lebih tanggung jawab, dilepas tidak ada masalah, naik gibas-gibas gitu, Mas. Tapi kalau kambing Jawa itu anjane, waduh, anjane kudu ditaleni arek-arek iki. Nek gak ditaleni iki masalah blakrak nang ndi. Ya jelas EKTP kok. Sampai tutup tiang listrik ya apa? Kan itu kan blakrak ya karu-karuan kan gitu kan. Nah, ini kambing Jawa itu. Maksudnya Jawa itu maksudnya Melayu Timur lah gitu. Oke. Jadi teman sekalian, menurut saya kewajiban manusia dengan amsal atau perumpamaan atau idiom domba atau kambing adalah manusia ditawari Al-Quran, dikasih panduan, dikasih siratal mustaqim, dikasih pemahaman untuk supaya dia mencari patokannya. Kan kambing ditali itu kan pakai patokan, Mas. Misalnya Anda mengembalakan kambing di lapangan, dipatok kayu set, kambingnya dengan kepanjangan tertentu, pangkalnya diikat di patokan. Nah, kambingnya hanya bisa makan rumput dalam dalam radius sepanjang tali itu, kan gitu. Kalau tidak dengan patokan, ya dipegang oleh penggembalanya. Nah, kayaknya kambing modern ini tidak mau punya tali. Satu, freedom of expression, freedom of speech, you can do whatever you want to do, kan begitu ideologinya sekarang. Kamu punya hak asasi, melakukan apa saja itu hakmu. Ketika kemarin ada referendum LGBT, oke apa tidak di Australia, saya pas di sana. Dan teman-teman Indonesia di sana pusing karena anaknya pada setuju. Benar-benar pusing mereka. Mereka bilang that's my right. Dia bilang gitu. Jadi dia hanya tahu satu tali kecil
bahwa LGBT itu saya mau main sama lawan jenis atau sesama jenis atau sama kambing sama kuda, itu that's my right, itu hakku. Jadi orang modern adalah orang yang paling jauh dari kebijaksanaan, orang yang hidup tidak dalam kerumunan tadi itu. Sebab kalau Anda kalau saya ngomong di sini, semua Anda yang sampai belakang sana menjadi bahan pertimbangan saya ngomong apa dan tidak ngomong apa, betul enggak? Tapi kalau saya ngomong sendirian, misalnya hanya ngomong sama Pak Muzamil, yang jadi pertimbangan saya Pak Muzamil toh. Kalau hidup saya, dalam konsep hidup saya itu saya sendirian, saya akan menjadi kambing sing ocol dewe, yang lepas dari kendalinya, karena tidak ada pengontrolnya. Maka kita butuh sahabat, Mas, kita butuh teman, kita butuh kerumunan, kita butuh komunitas, kita butuh. Makanya penting remaja masjid, jamaah masjid, Karang Taruna, klub-klub, ya, itu semua penting gitu, supaya kita punya banyak alat untuk bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, kembali ke kambing, kita adalah kambing yang sekarang ini di masa modern tidak mau ada talinya di leher kita. Kita mau bebas, betul enggak? Dan kita juga tidak punya patokan. Patokan itu apa tuh, Mas? Patokan itu apa? Itu pangkal nilai, betul enggak? Disitulah kita berpedoman. Patokan itu, patok apa yang namanya itu? Pancang. Kita enggak punya patokan. Bahkan setiap kambing bikin patokan masing-masing sekarang ini. HTI punya patokan dewe, NU punya patokan dewe, Tito punya patokan dewe, Ma'ruf Amin punya patokan dewe. Padahal patokan kita sebenarnya adalah Pancasila. Tetapi Pancasila yang kita jadikan kambing dan harus ikut patokan kita tuh sekarang kan gitu. Kita ngomong Bhinneka Tunggal Ika sambil benci kepada salah satu di antara kita, betul enggak? Sambil mengusir di antara kita. Kita ngomong persatuan, kesatuan, tapi sambil membuang sebagian dari diri kita. Sudah 2 kali di Ma'ian saya mengatakan ini kalau diteruskan ini akan terjadi perang horizontal antara NU dengan FPI, HTI dan seterusnya. Kalau diterusin. Dan di manakah aku akan berdiri? Apakah aku akan membela FPI? Tidak mungkin karena NU saudaraku. Apakah aku akan membela NU? Saya tidak mungkin karena FPI juga anakku. Nah, kalau itu anakku, semua manusia, semua bangsa Indonesia, semua adalah hamba Allah, semua adalah orang-orang yang harus kita cintai. Kenapa pemerintah memusuhi rakyatnya sendiri? Kan gitu. Karena pemerintah patokannya adalah kekuasaannya sendiri, ambisinya sendiri. Seharusnya kita punya patokan bersama. Maka Pancasila itu kita pelajari benar. Selama ini Pancasila kan tidak kita pelajari, dia cuma merah putih, pokoknya tidak kuning, tidak hijau gitu toh. Tapi muatan kuning dan hijau, muatan merah dan putih kan tidak peduli kita. Kan merah putih itu kan sama dengan Pancasila. Pokoknya dia pedoman kebersamaan kita, merah putih, gitu. Pokoknya kalau kuning tidak boleh, kalau hijau tidak boleh. Apalagi ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan gitu. Tidak penting merah maknanya apa, putih artinya apa, tidak penting. Yang penting pokoknya merah sama putih. Pancasila juga begitu, tidak penting isinya apa. Yang penting harus Pancasila. Akhirnya Pancasila bukan maknanya yang penting, tetapi bahwa dia diklaim oleh yang berkuasa untuk mentidakkan yang lain kan gitu. Itu yang oleh Al-Quran dipertemukan masyarakat semacam itu dengan Nabi Zulkarnain yang disebut la yafqahuna qaulan. Dan sekarang ini sudah meningkat, tidak hanya la yafqahuna qaulan tapi la yafqahuna halan atau ahwalan. Tidak hanya tidak paham kata-kata, tapi juga tidak paham peristiwa, tidak paham kejadian, tidak paham perbuatan, tidak paham tindakan, tidak paham lelaku. Lebih tinggi lagi lelaku itu, oke ya. Jadi teman sekalian, Ma'iyah ini apa? Ma'iyah ini di Ma'iyah kita itu belajar mengetahui patokan hidup kita apa, kan itu. Cuman itu dok. Terus kita belajar mengukur tali kita sendiri. Tali kita sepanjang apa kita yang menentukan sendiri. Kalau di pengajaran-pengajaran agama yang lain, kamu dibikinkan tali oleh ustadz segini gitu.
Di sini saya tidak mau bikin tali. Anda menentukan talimu masing-masing, mau 3 meter, 4 meter, 5 meter, tergantung kapasitasmu. Engkau yang mengetahui kapasitasmu masing-masing. Gitu loh. Kamu jangan panjang-panjang juga talinya, nanti kamu ketemu sama rumput bermacam-macam, ketemu alang-alang, ketemu macam, gak siap kamu. Maka bikinlah tali yang lentur supaya kamu bisa menentukan seberapa panjang tali hidupmu itu sebagai kambing, supaya kamu tetap selamat bergaul dengan kerumunan rumput-rumput yang sehat dalam hidupmu. Itu kesimpulan mengenai kambing kira-kira. Maka the show must go on, itu artinya adalah kambing-kambing harus terus-menerus menentukan patokannya apa hidupmu ini. Kalau hidupmu pribadi apa, keluarga apa, masyarakat apa, umat apa, rakyat apa, negara apa, pemerintah apa, harus punya patokan. Selama ini yang terjadi patokan adalah kehendak dan kepentingannya masing-masing, itu patokannya. Maka ilmunya juga tergantung kepada kepentingannya. Maka kalau pakai pengembangan istilahnya Sabrang kan, dalam dunia modern ada sudut pandang, ada sisi pandang, ada, kemudian Sabrang menambahi ada jarak pandang, resolusi pandang, ya. Terus cara pandang. Sekarang yang ada, yang terjadi adalah kepentingan pandang, memandang sesuatu berdasarkan kepentingannya, kan gitu. Yang tampak adalah, nah Anda orang Ma'iyah kalau bisa jangan pakai kepentingan pandang. Anda ke Ma'iyah ini kadang-kadang, mungkin masih kebanyakan ya, seperti orang masuk hutan cari duren. Mungkin Anda dapat duren, tapi Anda rugi karena Anda tidak memperhatikan yang lain-lain. Anda tidak berkerumun dengan hutan rimba. Hutan rimba itu begitu luasnya dan begitu banyak kemungkinan nilai-nilainya yang Anda bisa dapatkan. Maka jangan hanya konsentrasi mencari duren. Anda membuka diri, masuk hutan, apapun saja Anda syukuri. Dan Allah itu jangan diukur berdasarkan pengetahuanmu. Jangan dipikir takdir Allah sama dengan yang kamu pikirkan. Jangan dipikir kalau kamu punya uang 1 miliar lebih bagus daripada 1 juta, belum tentu. Allah yang tahu momentumnya dan konteksnya. Jadi pasrah aja sama Allah, tapi kamu berjuang terus, berjalan terus, tandang terus gitu loh. Tapi ketentuannya nanti Allah yang paling tahu. Kamu cari duran padahal kamu sebenarnya butuh manggis, bisa juga. Ada orang yang tiap hari, ya Allah, aku ini butuh salak, ya Allah, ya sama manggis lah gitu. Tiap hari berdoa, Allahumma manggis, Allahumma salak, Allahumma manggis, Allah. Malaikat suwe pegel. Kok niku monggas manggis salak. Lu pripun Pak Jibril kan? Allah sudah siapkan duren yang berlimpah-limpah untukmu. Allah sudah siapkan buah-buah yang terenak untukmu. Kamu itu mikirnya salak toh. Kan begitu. Ada orang yang begitu. Teman sekalian, jadi Anda menurut saya doa yang terbaik adalah, ya Allah, Engkau yang mengetahui kebutuhanku dalam jangka panjang maupun jangka pendek, hari ini maupun besok, maka penuhilah yang aku butuhkan itu, ya Allah, yang menurut pengetahuanmu yang maha mengetahui al-alim. Itu ya.